membahas nama orang yang tidak berada di dalam koalisi orang partai ya, pimpinan partai, anggota partai. Kalau partainya bukan bagian dari koalisi, bagaimana mungkin bisa dibahas namanya? Menjadi bagian dari koalisi dulu, baru ada pembahasan. Gitu ya. Baswedan membuktikan walaupun dia datang ke kandang banteng ya, the heart of kandang banteng, the center of kandang banteng ya, dia tetap punya daya magnet karena dia ke Solo, dan di Solo dia bertemu dengan Gibran Rakabuming yang tidak lain adalah putra Presiden Jokowi, dan kita tahu Jokowi itu punya basis massa yang sangat loyal di Solo tentunya karena dia mantan wali kota Solo juga, dan sekarang putranya Gibran Rakabuming menjadi wali kota Solo. Nah, sahabat daerah sekalian, memang tantangan bagi Anies luar biasa di daerah tersebut, tetapi kalau dia bisa mengambil hati masyarakat Jawa Tengah, maka sesungguhnya Anies akan jauh lebih mudah, lebih gampang memenangkan pertarungan ya. Kalau Jawa Barat mungkin lebih gampang, Banten lebih gampang, DKI dia unggul. Nah, sekarang tantangan terberat dan terbesarnya adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. PDIP itu hanya diingat sebagai partainya Bung Karno, itu intinya tuh. Ya. Jadi ada aspek kiri di situ, aspek sosialistis di situ. Nah, Budiman ada dalam versi itu sebetulnya tuh. Jadi kalau dianggap bahwa Budiman kabur dari PDIP, itu menunjukkan bahwa aspek sosialistis PDIP itu udah nggak ada tuh. Jadi makin kapitalis tuh. Tapi pertanyaannya, kayak Budiman, apa dia pindah ke Gerindra itu karena alasan ideologis atau karena alasan pragmatis? Kan itu sama juga pertanyaannya tuh. Tapi kita nggak ingin campur itu karena tentu setiap individu merasa ada alasan khusus kenapa dia pindah dari PDIP. Mungkin Budiman merasa dia nggak berguna di PDIP atau nggak pernah memperoleh kedudukan yang ideologis di situ tuh. Demikian juga teman-teman yang lain tuh, teman-teman aktivis yang lain di situ. Effendi Simbolon tentu dari awal kita lihat kemampuan dia untuk bermanuver di dalam partainya dengan sering mengkritik Pak Jokowi. Jadi poin kita sebetulnya siapapun yang akan hijrah dari PDIP itu menunjukkan partai itu kehilangan soliditas. Itu aja dasarnya kan. Good newsnya adalah seandainya Anies itu menggandeng AHY, maka mungkin Jawa Timur akan jauh lebih mudah dimenangkan. Kalau mau menggandeng Gatot, mungkin Jawa Tengah juga akan memberikan suara yang signifikan, mengingat Gatot Nurmantio kalau tidak salah berasal dari Jawa Tengah, dari Banyumas. Jadi sobat era sekalian, ini adalah soal yang sering kita katakan capacity to win ya. Orang berdebat sesungguhnya kalau seandainya capacity to win, Anies itu berpasangan cocoknya sama siapa? Apakah sama Gatot Nurmantio? Apakah dengan pasangannya yaitu AHY ya? Saya selalu dikritik seolah-olah saya mengkampanyekan Gatot Nurmantio, padahal seperti halnya sobat era sekalian, mayoritas yang paling kita pentingkan adalah Anies bisa melaju, bisa menang. Itu yang paling penting, bukan apakah dia berpasangan dengan siapa, tetapi apakah dia bisa menang kalau berpasangan dengan Gatot, atau misalnya berpasangan dengan AHY atau dengan Hovifah misalnya, kalau perspektifnya adalah dia butuh suara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Biasanya dalam ilmu fisika ada istilah metal fatigue, kelelahan metal, sehingga lama-lama orang sebenarnya diam-diam tahu bahwa ini akan rubuh bangunan itu karena kelelahan metal, pembebanan yang berlebihan dan konstruksi yang tidak lagi stabil. Demikian juga partai politik kan manuver Ibu Mega kelihatannya udah selesai tuh dalam pertarungan dengan Pak Jokowi. Ibu Mega relatif tidak menang sebetulnya karena Jokowi diam-diam masih punya peluru-peluru kecil tuh. Jadi mungkin para aktivis melihat bahwa ya PDIP sebetulnya sudah sudah senja itu, sebentar lagi maghrib atau tenggelam di dalam spektrum politik kita tuh. Yang harus kita katakan bahwa memang Ibu Mega akhirnya
sendirian itu memimpin partai itu kan. Anies tak gentar mendulang suara di kandang banteng. Dikutip dari Radar Pekanbaru.com, bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan memasang target perolehan suara maksimal di Jawa Tengah, Jateng pada Pilpres 2024. Anies begitu percaya diri untuk bertarung merebut suara di provinsi yang dikenal sebagai kandang banteng basis PDIP tersebut. Hasil ini paling tidak menyamai perolehan suara yang didapat Sudirman Said sebesar 42% saat melawan Ganjar Pranowo di Pilkada Jawa Tengah 2018 lalu. Target tersebut disampaikan Anies dalam acara bertajuk Temu Relawan Anies Baswedan se-Jawa Tengah di Semarang Minggu malam 20 Agustus. Menurutnya, Jateng bukan wilayah yang sulit dimenangkan, meski selama ini provinsi tersebut dikenal sebagai basis utama kubu lawan. Jawa Tengah ini merupakan basis lawan, tapi bukan berarti kita tidak bisa menang. Tanah ini bukan tandus, kita bisa menanam ladang-ladang subur di sini, kata Anies. Syaratnya nanamnya harus dengan cara yang benar. Cara nanamnya bapak dan ibu yang lebih tahu. Sambungnya yang disebut tepuk tangan ratusan relawan yang hadir. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menyebut Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, sehingga menang di Jawa Tengah akan berkontribusi pada target pemenangan di seluruh Indonesia. Makanya saya titip agar semuanya bisa menjangkau dan mengorganisir hingga ke TPS, ujar Anies. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mengingatkan semua simpul relawan di Jawa Tengah agar maksimal menjaga perolehan suara di tempat pemungutan suara TPS. Setiap TPS, lanjut dia, minimal dijaga 2 relawan. Mencari suara itu penting, tapi menjaga suara itu jauh lebih penting, tandas Anies.